warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Di sini saya Stefania Claudia Tera Putri, perwakilan dari kelompok 7, akan menjelaskan tentang sistem informasi yang ada di PT Indofood Sukses Makmur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan Indofood. PT Indofood Sukses Makmur adalah salah satu produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. PT Indofood ini ibaratnya jagoan di dunia makanan dan minuman di Indonesia. PT Indofood sendiri berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990. Awalnya bernama PT Panganjaya Inti Kusuma, lalu berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur di tahun 1994. Visi Indofood menjadi Total Food Solution Company. Dan misi Indofood yang pertama, memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kebutuhan makanan. Kedua, terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi. Tiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, terus meningkatkan nilai-nilai stakeholder. Adapun sistem informasi manajemen yang digunakan PT Indofood diantaranya ada sistem ERP, SCM, CRM, HRIS, MES, BI, FIS, dan DMS. Di sini kami akan menjelaskan salah satu sistem informasi manajemen yang digunakan PT Indofood, yaitu sistem CRM. Indofood sangat sadar kalau menjalin hubungan baik dengan pelanggan itu penting agar bisnisnya maju. Itulah, maka dari itu mereka menggunakan sistem yang namanya Customer Relationship Management atau CRM. Ini semacam buku harian digital PT Indofood untuk mencatat semua hal tentang pelanggan mereka. Prinsip CRM yang diterapkan Indofood sendiri meliputi: pertama, ada pengumpulan dan analisis data pelanggan. Indofood pakai sistem CRM untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara langsung. Jadi, mereka tahu produk apa yang paling disukai, kapan pelanggan belanja, dan apa kebutuhan pelanggan. Ini penting agar Indofood bisa bikin produk yang pas dan strategi. Dan yang kedua, ada personalisasi pelanggan dengan data yang terkumpul. Indofood bisa kasih layanan yang lebih puas. Dan yang ketiga, ada efisiensi operasional CRM, bantu Indofood agar kerjanya jadi otomatis, terutama yang berhubungan dengan administrasi. Yang keempat, ada peningkatan penjualan. Jadi tim penjualan dapat mengelola prospek dan berjuang dengan lebih efektif. Kelima, ada integrasi dengan sistem lain. CRM Indofood juga menyambung dengan sistem lain, kayak sistem SCM atau sistem ERP. Ini penting agar Indofood punya gambaran lengkap tentang pasar dan pelanggan, serta komunikasi lebih mudah. Yang keenam, ada loyalitas pelanggan. Indofood menjaga loyalitas pelanggan melalui berbagai cara, seperti menjaga kualitas dan konsisten rasa produk. 1. ECRM atau Electronic Customer Relationship Management. Penggunaan teknologi seperti website, email, media sosial, dan aplikasi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun memperkuat loyalitas pelanggan agar customer kita tidak pindah ke perusahaan pesaing. Contohnya, PT Indofood menyimpan email kalian untuk memberikan update produk dan promosi terbaru. Nah, manfaatnya yang pertama ada meningkatkan kedekatan emosional dan loyalitas konsumen terhadap brand. Intinya, ECRM itu untuk membangun hubungan PT Indofood dengan pelanggan agar lebih erat. Yang kedua, ada e-marketing atau electronic marketing. Sama dengan ECRM, e-marketing juga menggunakan teknologi seperti website, email, media sosial, dan juga aplikasi. Tetapi, e-marketing itu tujuannya untuk mempromosikan atau memasarkan produk agar lebih terkenal dan dibeli oleh banyak orang. Contohnya, yang pertama ada iklan, kedua banner, ketiga promosi, diskon 30% untuk produk Indomie, iklan Indomie di YouTube. Manfaatnya, yang pertama ada memberikan informasi yang mudah diakses oleh pelanggan dan memperkuat citra perusahaan. Intinya, e-marketing itu untuk mempermudah pelanggan agar mendapatkan informasi tentang produk Indofood. Platform CRM terintegrasi dari PT Indofood. Platform CRM atau Customer Relationship Management terintegrasi adalah sistem yang menggabungkan data dan proses pelanggan dari berbagai divisi seperti penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan dalam satu sistem. Ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki pandangan 360 derajat terhadap pelanggan.
PT Indofood. PT Indofood dapat menggunakan Salesforce CRM atau SAP Customer Experience yang memiliki berbagai fitur seperti dashboard real-time untuk melihat tren perilaku konsumen, otomatisasi penjadwalan, follow-up dalam penjualan terhadap distributor, dan riwayat interaksi pelanggan yang tersimpan secara lengkap. Nah, contoh kasus, misalnya nih, saat pelanggan besar seperti Alfamart mengajukan keluhan mengenai keterlambatan pengiriman produk Indomie, sistem CRM akan otomatis mencatat laporan tersebut dan memberi notifikasi ke divisi logistik. Sementara, tim penjualan bisa memantau perkembangan tindak lanjut secara real-time. Manfaatnya nih, yang pertama, ada meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kedua, mempermudah analisis kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, membantu penyesuaian produk atau strategi pemasaran berdasarkan data aktual. Kedua, ada integrasi CRM dengan sistem informasi manajemen atau ERP dan SCM. Integrasi CRM dengan sistem ERP Enterprise Resource Planning dan SCM Supply Chain Management memungkinkan pertukaran data secara otomatis antar divisi dari pelanggan ke produksi hingga distribusi. Contoh, di PT Indofood mengintegrasi sistem CRM dengan 1. ERP SAP S/4 HANA untuk manajemen keuangan, inventaris, dan produksi. 2. SCM Oracle SCM Cloud untuk mengelola rantai pasok bahan baku hingga pengiriman bahan jadi. Contoh kasusnya, jika sistem CRM mendeteksi adanya permintaan tinggi terhadap Indomie rasa baru di wilayah Jawa Timur, maka sistem ERP akan menghitung ulang kebutuhan bahan baku, mengatur jadwal produksi pabrik, lalu sistem SCM akan mengatur distribusi produk lebih cepat ke gudang utama dan retailer. Manfaatnya, proses dari permintaan pasar ke distribusi lebih cepat dan efisien, menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kecepatan respon kebutuhan pasar. Tujuan HRM: 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan. 2. Membangun hubungan emosional antara brand dan konsumen. 3. Memudahkan perusahaan dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. 4. Memberikan layanan yang lebih tepat dan personal. Fungsi-fungsi utama HRM: pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan digital yang responsif. 2. Menyimpan dan menganalisis data pelanggan secara otomatis, menyediakan komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen. 3. Memperkuat loyalitas pelanggan melalui interaksi yang berkelanjutan. Contoh penerapan HRM di PT Indofood. Yang pertama, Indofood menggunakan email marketing untuk mengirimkan update promo produk seperti Indomie, Popmie, dan lain-lain. 2. Melalui media sosial Instagram, TikTok, Indofood aktif menjalin interaksi dengan konsumen melalui konten interaktif. 3. Aplikasi loyalty point jika tersedia yang memberikan hadiah atau diskon khusus bagi pelanggan setia. Tujuan e-marketing yaitu menyebarkan informasi produk secara luas dan cepat, meningkatkan brand awareness kesadaran merek, dan menjangkau konsumen baru dari berbagai wilayah, serta mendorong konsumen untuk membeli produk atau konversi. Fungsi-fungsi dari e-marketing: pertama, mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan secara lebih luas dan efisien. 2. Keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang, yaitu menjaga pelanggan lama dan menarik pelanggan baru secara digital. Manfaat e-CRM: pertama, peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan merasa diperhatikan karena mendapatkan layanan dan komunikasi yang personal. 2. Efisiensi layanan pelanggan. Sistem otomatis menjawab pertanyaan umum pelanggan seperti chatbot. 3. Analisis data konsumen. Perusahaan bisa mengetahui pola belanja, produk favorit, hingga waktu pembelian terbaik pelanggan. 4. Menjaga hubungan jangka panjang. Komunikasi terus terjalin walau tidak bertatap muka.